Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil bagus yang masih murah, jual diskon dengan harga di bawah modal dan laba per lembar saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham kecil yang punya banyak keunggulan. Jumlah saham yang beredar di masyarakat sangat rendah, yakni di bawah 10%. Selain itu, meski perusahaan belum lama listing di bursa, tapi dalam 1 tahun terakhir harganya sudah naik hingga 58%. Perusahaan ini juga punya laba yang bertumbuh dengan utang yang rendah. Tidak hanya itu, dari segi valuasi, harga yang ditawarkan masih lebih rendah dari modal per saham dan laba per sahamnya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 tahun 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. GGRP punya aset 1.189 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.068 juta dolar. Artinya aset GGRP naik sebanyak 11,33% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.189 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 748 juta dolar. Artinya 62,91% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 0,13%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 1.189 juta dolar, perusahaan punya persediaan sebanyak 251 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 17,84%. Kedua, liabilitas. GGRP punya liabilitas 421 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 315 juta dolar. Artinya hutang perusahaan naik 33,65% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 421 juta dolar, perusahaan punya uang muka pelanggan sebanyak 104 juta dolar. Artinya 24,70% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 103,92%. Selain uang muka pelanggan, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 421 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 92 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 53,33%. Ketiga, ekuitas. GGRP punya ekuitas 768 juta dolar sampai triwulan 1 tahun 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 753 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 1,99%. Nah, dari total ekuitas 768 juta dolar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 573 juta dolar. Artinya 74,61% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. GRP punya pendapatan 235 juta dolar sampai triwulan 1 tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 138 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 70,29% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. GGRP punya biaya pokok penjualan sebanyak 206 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 118 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 74,58% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. GGRP mampu menghasilkan laba sebanyak 15,81 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 7,4 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 113,65% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. GGRP punya ROE 8,24% dengan NPM 6,73%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 54,77%. Perusahaan ini memiliki ROE dan NPM yang biasa saja dengan angka yang di atas 6%, tapi tidak lebih dari 10%. Sedangkan dari sisi DIR, perusahaan ini mampu mempertahankan rasio likuiditasnya dengan angka DIR yang hanya 50% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,88 kali dan PBV 0,73 kali. Saham GGRP mempunyai valuasi PER dan PBV yang cenderung rendah dengan angka PER 8 kali dan PBV 0,7 kali. Meski begitu, perlu diingat bahwa hal ini terjadi karena laba yang naik signifikan. Tapi, apakah hal ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari pertumbuhan persediaan dan komponen lainnya.
2. Liabilitas naik karena uang muka pelanggan dan utang usaha yang bertambah. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik lebih dari 1 kali lipat di awal tahun 2022 karena pendapatan yang tumbuh di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangan biasa saja, tidak spektakuler, tapi tidak juga jelek. 6. Valuasi masih rendah dan menarik untuk dianalisa. Demikian analisa singkat saham GGRP berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Nah, dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.